Baik, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ibu Guru, peserta webinar nasional menyambut peserta didik baru kreasi media pembelajaran inovatif untuk implementasi kurikulum Merdeka. Selamat malam Bapak Ibu Guru, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik, yang terhormat kepada Ibu Jerry selaku pemateri pada malam hari ini yang akan mengisi kegiatan webinar pada malam hari ini yaitu Ibu Jerry Puspitasari SPD MPD. Kemudian yang kami hormati ada Bapak Ibu Guru peserta webinar nasional pada kegiatan webinar nasional menyambut peserta didik baru kreasi media pembelajaran inovatif untuk implementasi kurikulum Merdeka yang diselenggarakan oleh Widya Karta. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar nasional pada kegiatan malam hari ini. Selamat datang kepada Bapak Ibu Guru. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam keberkahan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita memulai kegiatan pada malam hari ini dengan membaca doa bersama-sama.
Baik, sebelum memulai kegiatan webinar nasional pada malam hari ini, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, perkenalkan saya Diah Ayu Saraswati selaku moderator pada malam hari ini yang akan memandu kegiatan webinar nasional menyambut peserta didik baru kreasi media pembelajaran inovatif untuk implementasi kurikulum merdeka yang diselenggarakan oleh Widya Karta. Sebelumnya, bagaimana kabar Bapak Ibu guru? Bisa disampaikan melalui chat di Zoom meeting atau melalui React. Silahkan Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu guru dalam keadaan sehat selalu dan semoga dalam keadaan baik. Baik, pada malam hari ini narasumber hebat kita yaitu Ibu Jerry atau Ibu Jerry Puspita yang akan mengisi kegiatan ini adalah seorang bukan seorang penggerak dan juga seorang eh, yang sudah ahli dalam bidangnya begitu, seorang guru yang juga aktif dalam berbagai kegiatan dan juga penelitian. Beliau sempat berkuliah di beberapa univ di Indonesia, salah satunya di Universitas Negeri Semarang, di S1 Universitas Negeri Semarang dengan Fakultas Ilmu Sosial, kemudian S2 Universitas Negeri Semarang juga dengan jurusan atau prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan S3 di Manajemen Kependidikan. Baik, untuk Ibu Jerry, apakah sudah berada di ruang Zoom? Halo, selamat malam. Baik, selamat malam Ibu. Selamat malam, Kak Saras. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Baik. Apa baik. Baik, mungkin Ibu Jerry setelah ini akan menyapa Bapak Ibu guru peserta webinar nasional baik Ibu. Untuk peserta webinar nasional dari Widyakarta. Dari Bapak Ibu guru mungkin sudah tidak siap untuk mengikuti kegiatan webinar ini dan juga tidak sabar lagi untuk mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Jerry. Mungkin untuk selanjutnya sesi pemaparan materi saya serahkan kepada Ibu Jerry selaku pemateri. Untuk waktu dan juga layar kami persilahkan. Baik. Selamat malam, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun berada, malam hari ini kita mojok bareng bersama saya, Jerry Nyentrik Puspitasari. Bapak Ibu, cara kita tahu bulan ini sudah launching nih CP terbaru, CP yang sudah kami susun di Kemdikbudristek. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Baik. Jadi untuk CV lengkap saya nanti bisa sembari jalan Bapak Ibu. Saat ini saya masih berada di ibu kota, di hotel apa ya? Novotel, di Hotel Novotel untuk membuat panduan mata pelajaran. Kalau saya sih spesialisasinya di bidang sosiologi. Tapi pada malam hari ini kami di sini di Puskurjar, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, sedang meramu sebuah panduan yang akan menyertai launching dari CP yang sudah dipublish kemarin. Baik, Bapak Ibu, tanpa menyia-nyiakan waktu pada malam hari ini hari ketiga saya di Puskurjar dan besok kami sudah selesai untuk menyiapkan panduan mata pelajarannya dan akan segera dipublish. Begitu Bapak Ibu. Baik, izin share screen untuk Bapak Ibu semua. Bisa disiapkan cemilannya, kopinya, Pak Taufik Rahman bisa menyiapkan cemil-cemilan untuk pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, izin share screen. Apakah sudah terlihat, eh, Kak Moderator? Baik, sudah Ibu.
Terima kasih. Baik, tema malam hari ini cukup menarik, Bapak Ibu. Temanya yaitu untuk implementasi kurikulum merdeka. Secara kita tahu, Bapak Ibu, bahwa kurikulum merdeka adalah kurikulum yang sangat, sangat, sangat memerdekakan baik itu siswa maupun guru. Jadi, apabila ada guru yang masih menyatakan merdekanya di mana, nah ini harus ketemu saya nih. Kita harus mojok berdua, kita ngopi bareng mengenai kurikulum merdeka ini. Kurikulum merdeka, Bapak Ibu, saat ini kurikulum ini sangat sesuai dengan era atau zaman saat ini, Bapak Ibu, di mana eh, perubahan begitu cepat dan guru sudah tidak bisa lagi mengajar dengan metode yang sama, dengan model yang sama, strategi yang sama untuk mengajar para peserta didiknya. Di era kekinian, Gen Z saat ini, Bapak Ibu ketahui, anak sekarang kalau dibilangin sama orang yang lebih tua, kalau di sekolah berarti sama gurunya, kalau kita dengan bahasa yang agak kasar sedikit, itu nggak bisa. Dengan bahasa yang halus, begitu nggak paham. Terus harus bagaimana, Bu Jeri? Harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Apa sih yang dibutuhkan mereka? Sentuh mereka dengan kasih sayang, Bapak Ibu. Apabila anak-anak didik kita sudah tersentuh nih, nuraninya oleh guru yang mengampu mata pelajaran, pasti guru ini akan disukai. Bagaimana cara seorang guru merengkuh peserta didiknya? Baik, ada sebuah kutipan yang menarik nih dari Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, bahwa Allah itu sudah menciptakan manusia dengan segala potensinya. Dan Allah tidak akan memberikan sebuah ujian atau cobaan yang melebihi kemampuan umatnya. Jadi di sini kita diberikan kemampuan dulu, baru kita em, dihadapkan dengan permasalahan. Begitu juga ketika kita menjadi seorang guru, kita sudah dibekali nih dengan segala macam teori, latihan praktik di sekolah, di sekolah PPL kita waktu kita belajar menjadi seorang guru. Dan guru itu merupakan profesi yang sangat mulia dan sangat-sangat istimewa menurut saya, Bapak Ibu. Jadi, yang pertama Bapak Ibu lakukan pada kurikulum Merdeka ini adalah cintai profesi kita. Bu Jiri, sekarang kan administrasi guru tuh banyak sekali gitu kan. Menyelesaikan administrasi itu bisa di luar jam sekolah atau di sela-sela ketika kita tidak mengajar, Bapak Ibu. Nah, baik, itu untuk prolognya pada malam hari ini bagaimana sudah cukup menarik, bukan? Bu Jiri tadi menyatakan bahwa guru sudah tidak bisa lagi menggunakan metode yang sama, menggunakan cara yang sama, menggunakan strategi yang sama. Yuk, kita bedah bareng yuk. Saya punya info-info terbaru dari Kemdikbud nih Bapak Ibu. Dan belum saya share dimanapun, karena baru tadi sore nih, masih hot nih, masih hangat ini. Langsung saya transfer ke Bapak Ibu semua. Saya sajikan untuk Bapak Ibu semua. Baik. Oke, oke, slide-nya belum bergerak. Baik, ini sedikit CV saya, Bapak Ibu. Tadi sempat disampaikan oleh moderator. S1 saya pendidikan sosiologi dan antropologi di UNES. Kemudian S2 saya pendidikan IPS dan S3 saya manajemen kependidikan, Bapak Ibu. Baik, untuk pencapaian yang sudah saya dapatkan, Bapak Ibu, saya pernah mendapatkan medali emas di ajang Olimpiade Guru Nasional tahun 2016, sekaligus saya mendapatkan The Best Performance OGN tahun 2016. Setelah itu, saya mendapatkan penghargaan kesempatan yang luar biasa dari Kemdikbudristek untuk mengikuti short course mengenai pembelajaran yang inovatif di Beijing, Cina tahun 2017. Kemudian saya pernah mendapatkan medali perak pada Olimpiade Guru Nasional, mata pelajarannya adalah antropologi.
kemudian mendapatkan terbaik ketiga Simposium Guru Nasional tahun 2018, dan masih banyak yang lain. Tapi yang pasti Bapak Ibu, pencapaian ini tidak akan saya bacakan satu persatu karena tidak bermaksud riak, hanya saja menginspirasi Bapak Ibu semua. Saya juga pernah menjadi guru inspirasi tahun 2000, inspiratif tahun 2022. Dan yang terbaru nih, perlombaan yang terakhir yang saya ikuti, second winner ASEAN Competition on Learning Innovation, dan penulis buku antropologi Erlangga kelas 11, dan saat ini menjadi tim penyusun standar isi, standar pendidik Kemdikbudristek, dan juga mentor dosen di Universitas Terbuka, Bapak Ibu. Ini sedikit CV saya dan pencapaian saya. Semoga Bapak Ibu di seluruh Indonesia bisa mengikuti jejak yang sudah saya lakukan, jalan ninja yang sudah saya lakukan, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, nyentrik itu personal branding saya. Jadi Bapak Ibu sebagai guru juga harus mempunyai personal branding. Personal branding itu apa? Personal branding itu adalah persepsi yang kita munculkan, persepsi yang kita munculkan dari diri kita kepada orang lain untuk mengenalkan diri kita. Kita itu secara profesional itu seperti apa sih gitu. Ya, jadi seorang guru itu juga harus mempunyai branding, Bapak Ibu. Untuk apa branding ini? Untuk mengenalkan dengan hanya menyebut nama kita, Bu Jerry gitu misalkan. Oh, itu si guru nyentrik gitu. Nyentrik itu apa sih? Akronim dari nyenengke. Nyenengke, terampil, responsif, inspiratif, dan kreatif. Jadi saya ingin menjadi seorang guru yang nyentrik, Bapak Ibu. Nah, semoga Bapak Ibu di seluruh Indonesia bisa eh, membuat branding-branding untuk eh, disematkan dalam diri kita sendiri dan untuk vision kita di masa depan. Baik, kita mulai dari perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, di sini saya tidak akan mengupas secara mendalam. Bapak Ibu pasti sudah sering melaksanakan apa yang disebut dengan perencanaan pembelajaran. Nah, di sini kemarin kami sudah membuat CP. Cara memahami CP itu Bapak Ibu harus membaca CP dari mata pelajaran Bapak Ibu itu mulai dari rasionalnya. Rasional, alasannya kenapa CP itu bisa muncul. Jadi dari rasionalnya, tujuannya, kemudian karakteristik dari mata pelajaran kita, dan capaian per fase. Nah, di situ Bapak Ibu bisa capaian fase per elemen di dalam elemen-elemen per fase itu Bapak Ibu. Jadi kita harus membacanya secara komprehensif sehingga nanti kita akan mendapatkan sebuah pemahaman. Nah, pemahaman ini juga digunakan di dalam kurikulum Merdeka. Kami menggunakan istilahnya adalah teori dari Tick and Wijin tentang teori pemahaman Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa browsing sendiri, kita melakukan literasi, dan saya siap untuk berkolaborasi. Kemudian setelah kita memahami CP Bapak Ibu, apa sih yang harus kita lakukan setelah itu? Yang kita lakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Dari mana Bu Jerry? Dari capaian pembelajaran yang sudah kita pahami tadi. Setelah kita membaca, kemudian kita merumuskan tujuan, kemudian apa yang terjadi? Pola pemahaman yang lama bahwa kita menginjak ke gambar selanjutnya adalah menyusun ATP dari TP. Sebenarnya Bapak Ibu, di sini ada kesalahpahaman yang kalau menurut saya cukup fatal Bapak Ibu, di mana ATP itu diibaratkan seperti modul, mohon maaf, silabus. ATP seperti silabus. Nah, bukan seperti itu Bapak Ibu. Ini perlu saya highlight kepada Bapak Ibu bahwa ATP, alur tujuan pembelajaran, itu adalah TP. TP yang sudah kita susun dari capaian pembelajaran itu diurutkan Bapak Ibu. Misalkan contoh nih di pembelajaran saya, sosiologi misalkan. Di kelas 12 fase F itu sekarang kelas 11-12. Oke, saya akan sedikit spill nih. Saya mumpung ingat ya. Jadi untuk tahun ini CP-nya kan sudah berubah nih.
untuk kelas 10 di fase E, sosiologi itu masuk di IPS. Kalau di fase F, sosiologinya kelas 11 dan 12 itu eh, sudah berdiri sendiri. IPA dan IPS ini adalah kumpulan dari rumpun-rumpun ilmu IPS maupun ilmu IPA. Begitu Bapak Ibu. Jadi tahun ini agak berbeda. Tapi bentuknya sih masih kue lapis Bapak Ibu, tidak juicy begitu. Jadi masih terlihat nih sosiologi kelas 10 ya, ya, masih terlihat nih sosiologinya seperti apa, ekonominya seperti apa, geografinya, sejarahnya itu masih nampak Bapak Ibu. Jadi belum juicy tapi masih kue lapis. Untuk gurunya masih bisa diampu oleh masing-masing guru mata pelajaran baik IPA maupun IPS yang tergolong dalam rumpun IPA maupun IPS. Baik, kita kembali ke ATP Bapak Ibu. Jadi ATP itu adalah tujuan pembelajaran yang kita urutkan. Saya contohkan di sosiologi, untuk kelas 12 itu ada tiga materi esensial. Yang pertama adalah perubahan sosial, yang kedua adalah ekstensi kearifan lokal, dan yang ketiga adalah globalisasi. Nah, di sini Bapak Ibu, saya bisa mengurutkan kembali nih, tergantung konteksnya yang terjadi saat ini. Oh, ternyata ini yang paling seru nih terkait dengan misalkan eh, perubahan sosial yang berasal dari luar. Oh, berarti ini perubahan sosial tetap di nomor satu. Kemudian di nomor dua, oh nomor dua nih kalau ekstensi kearifan lokal ini goals saya di puncak acara saya nih. Berarti Bapak Ibu, tadi yang semula di posisi kedua itu ada ekstensi kearifan lokal, maka akan berubah menjadi di posisi ketiga, sedangkan globalisasi naik ke atas. Nah, ini yang disebut dengan ATP, Bapak Ibu. Jadi, TP yang kita urutkan kembali, kita tata kembali sesuai dengan konteks yang kita rasakan, kemudian konteks yang ada di sekitar peserta didik kita. Jadi, bisa kita bolak-balikan ini, Bapak Ibu. Ya, ini salah satu flexibility-nya di sini. Kemudian perencanaan pembelajaran berupa RPP maupun modul ajar. Nah, Bapak Ibu, kurikulum merdeka tidak identik dengan modul ajar. Diingat ya Bapak Ibu, nanti bakal kurikulumnya dikasih tahu bahwa di dalam kurikulum merdeka kita diberi kebebasan untuk memilih. Kita akan memilih modul ajar atau RPP. Bagaimana caranya? Eh, Kenapa kita harus memilih modul ajar? Kenapa kita harus memilih RPP? Itu kita susun ketika di dalam satuan pendidikan kita, di satuan pendidikan kita itu minim minim sekali sumber belajar. Sehingga ketika minim sumber belajar, maka saya harus menyiapkan materi ajar dari mana sumber-sumbernya sudah saya cantumkan di dalam modul ajar. Sedangkan RPP itu berisi tiga hal, Bapak Ibu. Ingat, RPP-nya bukan, sorry, RPP-nya adalah RPP yang satu lembar, itu benar-benar satu lembar. Jadi tidak diperkecil tulisannya. Lah, Bu, lah bagaimana kalau saya membuat itu bisa berlembar-lembar? Itu kewenangan Bapak Ibu. Tapi yang dianjurkan adalah RPP yang simple. RPP itu hanya terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang kita eh, turunkan tadi dari CP. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga, assessment. Jadi untuk RPP itu hanya berisi tiga hal ini Bapak Ibu, tidak seperti kemudian ada materi ajarnya bahkan dulu sampai berlembar-lembar kan Bapak Ibu. Nah, untuk perencanaan pembelajaran di kurikulum Merdeka bisa dipraktikkan di tahun ajaran nanti bahwa RPP itu hanya tiga hal saja. Perlu dikasih identitas kah? Sangat perlu. Nanti kan kita tidak tahu itu buatannya siapa, dari mana, ya kan? Jadi identitas tetap di atas, kemudian tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan assessment. Nanti akan kita bahas di slide terakhir. Baik, kita next dulu Bapak Ibu. Ini baru pemanasan. Gimana? Sudah agak kliyeng-kliyengan? Oh, 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 jangan dulu ya. Baik,
perencanaan pembelajaran tadi yang sudah saya sebutkan Bapak Ibu bahwa di dalam perencanaan pembelajaran itu terdapat tiga hal. Dalam dokumen perencanaan pembelajaran itu terdapat tiga hal. Ini yang RPP ya Bapak Ibu. Nanti kalau modul gimana Bu? Kalau modul nanti ada tambahannya yaitu apa? Media pembelajaran. Baik, nanti akan saya spill juga. Saya sudah menyiapkan slide-slide selanjutnya. Jadi Bapak Ibu tetap pantengin ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung raise hand saja. Kita lanjutkan dulu materinya. Baik. Nah, di sini tadi saya sudah menyinggung bahwa RPP yang kita bentuk itu harus fleksibel Bapak Ibu. Kemudian jelas, mudah dipahami dan sederhana. Jadi sederhana yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka, tidak yang rumit-rumit Bapak Ibu. Ya, misalkan di sekolah harus membuat modul. Itu guru diberi kewenangan loh. Dulu kalau saya sih membuatnya RPP aja gitu. Ya tidak apa-apa, bisa Bapak Ibu. Yang penting dalam perencanaan pembelajaran eh, yang disusun harus fleksibel, kemudian jelas dan mudah dipahami. Baik, perencanaan ini berupa RPP atau modul. Tadi sudah saya spill bahwa kita boleh menggunakan RPP atau membuat modul. Modul itu ketika, saya ulangi lagi ya, ketika di sekolah minim sumber belajar atau di lingkungan kita minim sumber belajar sehingga kita harus membuat modul ajar. Baik, oke, kita lanjutkan dulu. Nah, perencanaan pembelajaran ini dibuat untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, langkah-langkah yang kita lakukan antara pengetahuan awal peserta didik dengan hasil akhir itu harus relate, Bapak Ibu. Jika di dalam perencanaan kita membuat tujuan pembelajaran adalah siswa memahami, kemudian kita turunkan menjadi kriteria ketercapaian, maka di dalam langkah-langkah pembelajaran, asesmen yang kita lakukan harus menuju pada tujuan pembelajaran, harus mengacu pada tujuan pembelajaran. Ini sudah tercapai belum ya tujuan pembelajaran saya? Begitu Bapak Ibu. Baik. Nah, di sini komponen-komponen minimum dalam modul ajar. Tadi sudah saya spill ya bahwa di dalam modul ajar maupun di dalam RPP itu sama Bapak Ibu pada dasarnya. Yang membedakan di sini ada media pembelajarannya. Jadi, media pembelajaran di sini bisa berupa bahan bacaan, artikel, kemudian lembar kegiatan atau video, atau tautan situs web gitu kan. Ini di media pembelajaran atau Bapak Ibu membuat sendiri nih seperti saya membuat media pembelajaran berbasis Android yang berdiferensiasi, nanti akan saya spilkan juga kepada Bapak Ibu semua. Baik, nah di sini Bapak Ibu yang perlu saya highlight lagi tentang asesmen. Ini ada yang salah kaprah nih. Peserta didik saya ini siap tidak ya? Kalau peserta didik saya ini sudah siap, maka saya memberikan treatment apa? Kalau peserta didik saya belum siap, saya bagaimana? Kalau belum siap, maka guru wajib mendampingi. Atau apabila ada peserta didik yang sudah akhir, maka bisa juga menjadi tutor sebaya. Ini untuk asesmen formatif hanya untuk memetakan kesiapan belajar, tidak untuk memperoleh nilai-nilai yang akan dijadikan sebagai dasar untuk rapor. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi asesmen formatif di sini adalah untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik kita. Baik, kemudian asesmen sumatif ini minimal, minimal ya Bapak Ibu, sudah terlampaui satu tujuan pembelajaran, maka bisa dilaksanakan asesmen sumatif. Nah, itu yang perlu saya highlight Bapak Ibu untuk komponen minimum di modul ajar. Saat ini kami di Kemdikbudristek, di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, kami sedang menyiapkan modul ajar maupun RPP sebagai panduan Bapak Ibu dalam penyusunan. Nanti sebelum tahun ajaran baru pasti sudah launching Bapak Ibu. Sedangkan untuk RPP
tadi sudah saya sebutkan kan, hanya ada tiga. Jadi tidak yang seperti dulu gitu Bapak Ibu ya. Ini perlu dirubah mindset kita nih di kurikulum Merdeka. Untuk kurikulum yang terdahulu apakah tidak bagus Bu Jerry? Bagus juga, tapi pada zamannya. Oke? Karena bagus pada zamannya, sehingga ketika ada suatu pembaruan, kita harus siap, kita harus mengikuti pembaruan itu. Kita harus siap beradaptasi. Kita harus adaptif. Oke. Nah, di sini ada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran yang dilakukan pada kurikulum Merdeka, yang pertama harus interaktif. Jadi harus dua arah. Harus dua arah. Kemudian untuk interaktif ini memfasilitasi dengan peserta didik, sesama peserta didik, dan antara peserta didik dengan materi belajar. Pendidik berperan sebagai fasilitator. Ingat, sebagai fasilitator. Semuanya student student center learning. Jadi semua mengacu pada apa yang dikerjakan anak, apa yang dikerjakan anak, bukan apa yang apa yang guru lakukan, tapi apa yang anak lakukan seperti itu. Kemudian inspiratif, guru sebagai tauladan. Ini salah satu yang tidak bisa em, tergantikan oleh teknologi apapun, apapun teknologi AI sekalipun tidak bisa menggantikan figur guru sebagai role model bagi peserta didiknya. Jadi secanggih apapun robotika ataupun AI saat ini belum bisa menggantikan posisi guru sebagai role model, guru sebagai eh, patokan berperilaku murid, begitu. Nah, sehingga ini perlu diwaspadai nih guru-guru nih terutama. Segala tindak tanduk kita itu diamati oleh murid. Sehingga kita harus eh, berperan idealnya dan kita menjadi contoh yang baik buat murid-murid kita selama di sekolah maupun di rumah, begitu Bapak Ibu. Kemudian menyenangkan, proses pembelajaran harus menyenangkan, harus berpusat pada peserta didik. Nah, ini merupakan prinsip-prinsip pembelajaran. Kemudian menantang, Bapak Ibu. Menantang ini peserta didik diberi tingkat kesulitan tertentu dan peserta didik harus berpikir secara kritis bagaimana nih solusi yang harus diberikan. Nah, di sini Bapak Ibu, semua ini kembali ke Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu mau atau tidak. Kalau Bapak Ibu mau, apa yang dilakukan? Saya kurang mampu. Saya sebagai guru, saya Jerry kurang mampu nih. Apa yang harus saya lakukan? Jika saya harus melakukan literasi. Saya meliterasi, kemudian saya berdiskusi dengan teman saya yang lebih tahu untuk eh, eh, membuat merancang desain pembelajaran murid. Tentu saja ini semua tidak serta-merta Bapak Ibu, tapi harus dilakukan dengan sepenuh hati dan dilakukan dengan jadi memberikan ruang yang cukup untuk pemerakarsa perubahan Bapak Ibu. Kemudian kemandirian, minat bakat semuanya harus terfasilitasi peserta didik kita. Dan di sini di gambar ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini juga ada siswa yang mempunyai karakteristik khusus. Jadi Bapak Ibu sekarang tugasnya itu sebagai guru tuh tidak sebenarnya sih kalau saya ya itu cukup menantang. Kenapa? Karena di sekolah saat ini itu kan harus inklusif ya, harus menerima peserta didik dengan karakteristik khusus. Sehingga guru harus dipaksa untuk belajar juga. Tidak hanya murid yang belajar, tapi guru juga harus belajar. Nah, apa yang dilakukan ketika kita menghadapi siswa-siswi dengan karakteristik khusus seperti ini? Baik, kita harus mengidentifikasi di awal, kemudian kita bisa memberikan treatment-treatment yang sesuai begitu Bapak Ibu. Nah, jadi guru sekarang juga harus membuka paradigma yang baru nih tentang ternyata sekolah sekarang harus inklusif. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, jika di dalam satu kelas, kelas kita 36 orang, ada satu aja yang autis. Apa yang dilakukan guru? Pasti guru ini akan ngejar terus si anak ini, akan lebih memperhatikan si anak yang autis ini. Nah, apakah dengan
memperhatikan satu anak, kita mengabaikan 35 anak lainnya, oh, lagi yang sesuai Bapak Ibu. Dan ini harus kita pelajari. Contohnya gimana, Bu? Contohnya nih, kita bisa juga menggunakan tutor sebaya. Saya punya kawan saya itu seorang dosen, dia mempunyai yayasan. Nah, di yayasan ini ada satu siswa yang autis, Bapak Ibu. Yayasannya ini mempunyai sekolah kejuruan di bidang perhotelan. Jadi siswa yang autis ini itu dikawal terus sama temennya, dan kawannya ini sudah cukup mumpuni ya setelah dia memahami, kemudian dia mengawal temannya yang autis ini. Ternyata sekarang mereka berdua, yang satu kerja di Rusia, yang satu kerja di Rumania, Bapak Ibu. Kenapa? Karena cara atau treatment seorang anak ketika mendapatkan guru yang tepat, maka dia akan menjadi seorang yang lebih hebat. Di rumah mendapatkan guru yang tepat, gurunya siapa? Guru pertama anak adalah ibunya. Ibunya, kemudian orang tua dua-duanya, kemudian lingkungannya, dan itu adalah guru pertama anak ketika di rumah. Sosialisasi primer, orang tua, ibu dan ayah, terutama ibu. Jadi seorang perempuan tidak boleh bodoh, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau perempuan bodoh, negaranya bisa hancur, Bapak Ibu. Lah kok bisa? Ya iyalah, anak dekatnya sama siapa? Sama ibu. Kalau ibunya nggak tahu, terus gimana dong? Nah, sekarang seorang ibu rumah tangga pun harus melakukan literasi, Bapak Ibu. Oke, next. Oke, prinsip assessment. Kalau tadi di sini ada prinsip pembelajaran, ya kan? Sekarang prinsip assessment. Prinsip assessment yang pertama berkeadilan. Keadilan itu tidak rata, Bapak Ibu. Keadilan itu relatif. Tidak bisa kita punya anak tiga, semuanya dikasih 20 ribuan semua. Padahal anak ini yang satu SMA, yang satu SMP, yang satu SD. Pasti yang SMA protes. Lah kok sama gitu kan, aku yang lebih besar, sekolahku tuh butuh banyak dana loh misalkan, pasti nggak terima. Jadi keadilan itu relatif Bapak Ibu, tidak bisa disamaratakan. Nah, pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas maupun kebutuhan khusus peserta didik. Jadi di sini berkeadilan, harus disesuaikan, tidak bias, tidak tendensius ke salah satu anak. Aku kan suka ngefans sama anak itu misalkan. Tidak boleh begitu, harus berkeadilan. Kemudian objektif, objektif tidak didasarkan pada subjektivitas guru. Di sini ada informasi-informasi, data-data yang kita dapatkan dari perolehan hasil belajar. Itu tidak ujuk-ujuk ada Bapak Ibu, tapi by proses di sini. Semuanya by proses. Kemudian yang terakhir adalah edukatif. Edukatif, penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik. Hasil belajar siapa? Tentu saja murid kita. Bapak Ibu, kalau saya dibilang begini ya, saya bilang diri saya ya, selama saya sekolah di SMA, saya tidak paham tentang pelajaran matematika, terutama materi algoritma. Mungkin sebagian orang menganggap itu mudah, tapi saya tidak bisa, Bapak Ibu. Saya tidak bisa mengerjakan algoritma misalkan. Nah, terus apakah itu berguna bagi kehidupan saya saat ini? Tidak. Saya tidak butuh algoritma, Bapak Ibu. Walaupun saya dekat dengan algoritma. Misalkan ketika kita nonton TikTok, kita nonton YouTube, itu kan apa yang sering kita lihat, itu kan pasti akan muncul terus nih algoritmanya. Ada hitungannya sendiri. Nah, ya udah, ketika saya suka sosiologi, saya kejar terus sosiologi, saya pelajari terus sosiologi hingga mendapatkan hasil yang terbaik. Begitu Bapak Ibu. Jadi saat ini pun begitu. Ketika saya mengajar pada anak, anak tidak, Bu, saya tidak begitu suka dengan pelajaran sosiologi. Ya sudah, saya nggak memaksa gitu. Tapi saya wajib memberitahu informasi bahwa sosiologi itu memang tidak kamu sukai, tapi kelak ketika kamu bekerja, ketika kamu hidup di masyarakat, pasti kamu membutuhkan apa yang disebut dengan ilmu sosiologi. Ini harus saya berikan pemahaman di awal, Bapak Ibu. Baik. Nah, tidak bisa satu bidang, terus tidak bisa bidang lainnya, tidak begitu.
minat, bakat, kebutuhan siswa ini harus kita identifikasi di awal. Cenderungannya dia kemana? Kinestetika, olahragakah, intelijensi yang mana, matematikakah, bahasakah, dan lain sebagainya. Supaya kita tidak menanggung dosa turunan, Bapak Ibu. Kasihan loh anak kita kadang tidak bisa matematika, tapi kita paksa untuk belajar matematika. Anak saya tidak bisa matematika, ya udah, kamu sukanya apa renang, ya udah les renang, begitu. Kamu sukanya apa? Bulu tangkis mah, ya udah ikut bulu tangkis gitu. Kamu bisa bahasa Jawa cah gitu. Nggak bisa mas, ini mama ajari. Mau nggak? Nggak mau. Nggak maunya belajar apa? Kamu mau belajar bahasa Inggris nggak? Mau. Ya udah sana les bahasa Inggris. Karena mamanya tidak ahli ya di bidang itu, sehingga saya mempercayakan pada orang lain. Walaupun saya guru, tetap saya percaya pada guru anak saya. Nah, di sini ada tulisan nih Bapak Ibu di sudut kiri bawah tuh lihat. Khusus internal Kemdikbudristek. Jadi ini belum dipublish Bapak Ibu sebenarnya. Nah, ketika kita membuat RPP, Bapak Ibu, ketika kita mau membuat perencanaan pembelajaran, ketika membuat modul ajar, maka harus aman kontennya. Tidak menarik ya, ujaran kebencian, kemudian tidak tidak rasis, tidak ada unsur-unsur mengiklankan suatu perusahaan atau tertentu tidak. Jadi ada kode etiknya ya istilahnya ya. Jadi daripada nanti ketika kita membuat sebuah perencanaan pembelajaran, kemudian kita publish di PMM misalkan, ternyata temuan nih, nggak terima nih yang punya produk, misalkan kita ada ngutip gitu kan, ngutip dari eh, buku atau dari internet, tapi kita tidak mencantumkan kutipannya, itu bisa dituntut Bapak Ibu. Jadi kita harus menggunakan kode etik ilmiah juga gitu. Nah, ini tentang keamanan konten. Kemarin Bapak Ibu pasti sempat nih mendengar terkait dengan sastra yang dimasukkan ke dalam kurikulum, tapi eh, dalam telaahnya masih ada kecolongan sedikit-sedikit yang mengandung unsur pornografi. Nah, memang sastra itu kan ekspresif ya, ekspresi begitu, sehingga yang dipikirkan orang sastra dengan saya yang guru sosiologi pasti berbeda. Oke, capaian pembelajaran tadi sudah saya spill di depan, tidak saya ulangi lagi. Saya akan mengulas nih, apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya tadi sudah saya spill juga sih sebenarnya. Capaian pembelajaran IPA, IPS di fase E, kemudian di aplikasi. CP 2024 ini lebih esensial. Kalau Bapak Ibu cermati, pasti materinya lebih sedikit. Kenapa? Karena ada jam-jam tertentu yang sekarang digunakan di P5, ya kan? Nah, kemudian mencantumkan kompetensi tertinggi. Ingat, di dalam kurikulum Merdeka, kita menggunakan big word, word design atau tujuan Prancis nih. Caranya gimana? Oh, saya harus ngurus visa dulu. Oh, saya harus ngurus eh, apa itinerannya, apa sih itu namanya? Perjalanan itu perjalanan, kemudian nanti destinasinya kemana saja itu harus ditentukan dulu. Baru sorry, tujuannya dulu baru kita. Oke, ini understanding by design, semuanya by design Bapak Ibu. By design kerangka kerja ini fokusnya pada proses perencanaan dan struktur yang memandu pengembangan kurikulum, asesmen dan instruksi pembelajaran. Proses perencanaan fokusnya pada dua hal. Yang pertama pengajaran dan asesmen, kemudian yang kedua adalah merancang kurikulum terbaik atau backward tadi yang sempat saya sebutkan. Mulai dari tujuan akhirnya dulu. Kita juga menggunakan teori konstruktivisme. Konstruktivisme berarti membangun, membangun di sini, membangun pola pikir. Jadi ketika anak sudah memahami basicnya dari ilmu sosiologi, misalkan saya mengajar tentang penelitian sosial di situ ya, untuk keterampilan prosesnya ada materi terkait dengan penelitian sosial. Maka saya akan membentuk kerangka dulu, mulai dari latar belakangnya seperti apa, kemudian cara mengambil
kajian pustakanya bagaimana, kemudian metodenya seperti apa, kemudian pembahasan hasil hasil dan pembahasannya itu seperti apa, itu akan terkonsep di dalam pemikiran peserta didik. Sehingga ketika dia menghadapi permasalahan apapun tentang penelitian, dia sudah punya kerangka di dalam pola pikirnya. Jadi proses pembelajaran itu terjadi di alam pemikiran Bapak Ibu. Tidak hanya misalkan seperti ini. Malam hari ini kita melakukan sesi webinar begitu kan. Kemudian ketika Bapak Ibu melihat saya, memperhatikan saya, itu belum tentu materi yang saya sampaikan masuk Bapak Ibu. Bisa juga Bapak Ibu sembari ngopi, ngeruput sambil udut gitu, sambil gitu, malah masuk itu. Nah, ini beda-beda Bapak Ibu untuk cara membangun konstruktivisme ya, konstruktivisme membangun pola pikir kerangka berpikir dalam imajinasi pola pikir anak-anak itu berbeda-beda. Jadi mungkin ada anak yang mendengarkan gurunya sambil gambar itu malah masuk. Ada juga yang sambil apa ya main-main pulpen gini tapi justru memang kalau dulu kan, hai anak-anak perhatikan Bu Jerry sudah dandan nggak diperhatikan misalkan gitu kan. Nah, ternyata sekarang tidak. Saya harus memperhatikan anak, bukan anak yang memperhatikan saya. Saya yang harus memperhatikan kebutuhan mereka. Sekarang harus dibalik pola pikir itu, Bapak Ibu. Baik. Oke, kemudian ini masih disusun dengan backward design. Kita skip dulu. Desain pembelajaran ini tadi sudah sebenarnya sudah saya spill ketika membahas tentang cara membuat RPP, apa yang harus tercantum di RPP dan modul ajar. Ini sudah Bapak Ibu. Nah, di sini diperhatikan dalam membuat RPP, keselarasan antar komponen RPP. RPP dibuat sederhana, hanya membuat tujuan, langkah, dan asesmen. Ingat ya Bapak Ibu, nanti setelah Bapak Ibu keluar dari webinar ini perlu diingat. RPP sekarang hanya tiga. Yang masuk di dalam RPP itu hanya tiga hal. Yang pertama di dokumennya RPP, tujuan, kemudian langkah, dan asesmen. Hanya tiga. Tujuan, langkah, dan asesmen. Tujuan, langkah, dan asesmen. Oke. Kemudian membuat RPP juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam standar proses dan standar penilaian. Bapak Ibu, pemerintah sudah menyediakan PPA, Panduan Pembelajaran dan Asesmen. Bapak Ibu nanti akan segera launching juga nih, masih disusun nih draftnya. Akan segera launching untuk bagaimana sih cara membuat cara pembelajaran dan juga cara penilaian yang baik. Ada panduannya Bapak Ibu. Kemudian RPP menggunakan bahasa yang sederhana, lugas, mudah dimengerti dan tidak multitafsir. Sehingga kita bisa nih nge-share RPP kita di PMM kita dan bisa dinikmati oleh guru-guru seluruh Indonesia, bisa dicermati, bisa dianalisis, bisa diadopsi oleh guru-guru di seluruh Indonesia. Ketika kita menggunakan bahasa yang down to earth, bahasa yang membumi, maka siapapun pasti bisa menggunakannya. Kemudian RPP mudah diikuti, oke, termasuk di daerah 3T berisi pokok-pokok penting. Baik. Kemudian di sini cara untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentu saja dengan melakukan assessment. Nah, assessment di sini Bapak Ibu, proses pengumpulan dan pengolahan informasi ya di sini untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian pembelajaran. Ini ada satu yang saya diskusikan Bapak Ibu terkait dengan assessment ini. Kalau dulu saya di ulangan pertama mendapatkan nilai 70. Bab 1 dapat 70. Bab 2 saya dapat 86. Bab 3 saya dapat 90. Kenapa? Ketika dulu kita melakukan penilaian, saya sebagai guru melakukan penilaian dengan cara yang lama. Nilai ulangan UH1, UH2, UH3 saya tambahkan, saya bagi 3. Ketemu rata-ratanya. Ternyata itu tidak tepat, Bapak Ibu. Di kurikulum Merdeka, yang dijadikan sebagai dasar adalah kemampuan awal murid dan kemampuan akhirnya seperti apa. Dan ini di scoring, Bapak Ibu. Oh, ternyata ketemulah dia di eh, asesmen sumatifnya mendapatkan nilai 96. Maka 96 itu yang mutlak kita masukkan ke dalam rapor. Maka rapor yang sekarang itu hanya satu angka kan Bapak Ibu, tidak seperti dulu. Kita harus membuat, mengolah data, mengolah angka, kalau kurang kita katrol, iya kan? Kita melakukan dosa turunan Bapak Ibu itu. Nilai itu tidak akan bermakna Bapak Ibu. Selama saya sekolah, selama saya bersekolah di SD, SMP, SMA, eh, nilai-nilai yang saya dapatkan itu tidak bermakna Bapak Ibu.
bermaknanya ketika saya bisa mendapatkan kompetensi yang saat ini bisa Bapak Ibu lihat saat ini. Itu adalah kebermaknaan bagi saya. Sedangkan nilai-nilai itu hanya angka. Tapi kompetensi apa yang saya miliki dari memiliki angka itu, Bapak Ibu? Atau memperoleh angka itu? Nah, Waalaikumsalam. Jadi seperti itu, Bapak Ibu, pola pikir kita harus mulai berubah nih. Harus dihapus nih yang lama-lama. Nah, ini yang saya sebutkan tadi nih. Ada dua, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif untuk mendapatkan informasi atau memberikan umpan balik yang cepat. Oh, anak ini saya dekati ketika coba setelah melihat video pemberdayaan masyarakat yang ada di suatu desa, apa sih yang kamu yang ada di benak kamu apa? Oh, di depan saya ada Bu itu Bu. Apa contohnya? Ketika dia bisa menceritakan, kemudian kita bisa membantu dengan clue-cluenya begitu memberikan pancingan-pancingan gitu, kail-kail gitu. Oh, berarti dia sudah mahir, dia sudah bisa. Berarti tentunya dia harus mengidentifikasi lebih lanjut. Nah, begitu. Kemudian untuk yang sumatif, penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas kelulusan dari satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini unik. Selama anak itu masih bernafas, masih bisa gitu, naik Bapak Ibu. Jadi, ketika menggunakan kurikulum Merdeka, loh Bu, nanti kompetensinya bagaimana anak ini gitu. Itu adalah tugas guru, Bapak Ibu. Jadi beban guru itu luar biasa. Maka guru ini adalah profesi yang saya cintai, profesi yang mulia, profesi yang eh, akan kita nikmati kelak. Katanya sih begitu. Ketika kita sudah tiada, ketika murid-murid kita masih mengingat apa dan menerapkan apa yang kita ajarkan, konon ceritanya ketika dia masuk surga kita akan ditarik, Bapak Ibu. Katanya sih begitu. Eh, katanya, tapi saya mengimani itu. Oke, apakah pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan sudah berhasil? Nggak berhasilnya kenapa? Kita refleksi yuk. Mungkin gaya belajar anak dan gaya mengajar guru beda nih. Gurunya masih zaman old, anaknya udah zaman the future, masa depan yang dia pikir. Maksudnya visioner gitu ke depan. Sedangkan gurunya masih berkutat dengan masa lalu. Dulu tuh begini, dulu begitu, begini loh. Begini. Sedangkan anak sudah melesat jauh ke depan. Sehingga ini harus disesuaikan kembali. Kurang ada perhatian dari guru, kurang ada perhatian dari anak. Ini berarti guru dan murid harus menciptakan chemistry, Bapak Ibu. Dan guru tidak diterima oleh anak. Saya rasa semua yang hadir di sini guru-guru hebat, guru-guru yang luar biasa, yang pasti dicintai oleh murid-muridnya. Kita harus berpikir positif, kita harus memberikan energi positif, kita positifkan Bapak Ibu. Oh, anakku tuh nggak ada yang nakal, anakku tuh semuanya baik-baik saja. Anakku tuh murid-murid ya maksudnya. Kemudian ini adalah hal-hal yang terkait dengan proyek. Ini harus saya luruskan juga. Kurikulum Merdeka, konon ceritanya, itu adalah kurikulum proyek yang penuh dengan proyek. Enggak juga Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kolaborasi loh sama guru lain. Sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan, saat ini ada 17 mapel atau 14 mapel lah. Sedangkan seminggu itu ada 7. Kalau anak itu menggunakan hari liburnya untuk mengerjakan tugas atau proyek guru, berarti kita sudah kebebasan dan merampas kebebasan dan oke baik di kamar ada 2 orang, jadi memang harus saling menghargai ya. Baik, jadi dalam mengerjakan proyek, kalau seminggu ada 7 hari, anak itu ada 14 mapel, berarti sehari 2.
dua ini ya, dua project. Apakah mampu tuh ketika ada banyak mapel dan waktu yang ada terbatas. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh guru, memberikan proyek, bisa kolaborasi dengan guru lain atau memberikan proyek-proyek yang sekiranya memang anak itu tidak mengalami kesulitan. Anak harus dikawal dalam menyelesaikan tugas-tugas proyek-proyeknya, Bapak Ibu. Oke, ini contoh dari aplikasi yang sudah saya buat, yaitu Tenar Sensasional. Ini berhasil meraih 3 kejuaraan, Bapak Ibu, di tingkat nasional, menjadikan saya sebagai guru inspiratif nasional. Kemudian di tingkat ASEAN dapat second winner, dan di tingkat provinsi saya dapat juara 2 juga untuk KTI-nya. Baik, Tenar Sensasional itu akronim dari literasi, narasi, presentasi, promosi, dan kolaborasi. Untuk apa? Untuk mengoptimalkan talenta siswa guna mengenergising siswa dan community. Baik, ini terkait dengan aplikasi yang sudah saya buat gitu Bapak Ibu. Nah, something new in education process itu terkait dengan energizing siswa dan community. Selama ini pembelajaran hanya terkungkung di dalam ruang kelas dan terbatas oleh waktu, ruang dan waktu. Tapi dengan aplikasi ini, Bapak Ibu bisa melewati batas-batas itu. Karena anak-anak bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Baik, ini latar belakangnya ketika saya membuat media pembelajaran tadi. Dan kita temanya kan pembelajaran yang menarik nih. Kalau saya menggunakan aplikasi yang berbasis Android yang saya buat dari Startup Creator, Bapak Ibu. Ini sudah cukup populer juga ya mengenai Startup Creator ini. Dan di sini latar belakang saya menggunakan Startup Creator itu dari challenge yang diberikan oleh Mas Menteri kepada saya, Bapak Ibu. Hei, Giri, guru nyentrik, apa yang kamu lakukan untuk menyiapkan generasi adaptif berskill yang mampu bertahan menghadapi perubahan zaman dengan kekuatan mereka sendiri? Ya, Mas, saya menggunakan aplikasi Tenar Sensasional untuk energizing siswa dan komunitas. Jadi, setelah siswa bisa mengenergizing dirinya, dia harus menularkan, mendesimasikan kepada komunitas yang ada di sekitarnya. Baik. Minimnya aplikasi ilmu sosial menjadi permasalahan yang saya angkat di sini. Kemudian tidak ada pembelajaran yang langsung bisa mengenergising siswa dan komunitas. Belajar belum menyenangkan dan tidak sesuai dengan tipe belajar anak. Dan selama ini kegiatan belajar mengajar masih terkungkung dalam ruang kelas dan waktu, belum paperless dan juga borderless. Intinya guru di seluruh Indonesia belum mampu menjawab tantangan dari Mas Menteri, terutama guru IPS ya. Mohon maaf nih yang kalau ada guru IPS, nanti kita sharing bareng ya, benar gak sih yang saya omongkan gitu. Baik, oke, ini untuk link dari aplikasi saya. Pada intinya, saya ingin meningkatkan taraf siswa harus. Pada intinya, saya menginginkan siswa mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dengan melaksanakan aksi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan think globally, act locally, berpikir global tanpa meninggalkan budaya lokal, tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal. Baik. Di sini ada diferensiasi proses. Oh ya, untuk diferensiasi kontennya, saya menyiapkan ada 3 berdasarkan kebutuhan yang saya dapatkan dari asesmen diagnostik, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Untuk diferensiasi prosesnya seperti apa? Yang visual, buat anak-anak yang visual, saya sudah menyediakan materi dalam bentuk PowerPoint dan juga artikel yang saya sematkan pada aplikasi Tenar Sensasional. Dari hasil literasi itu, maka anak-anak membuat narasi dari hasil literasi, dan mereka juga membuat rangkuman, resuman. Nanti seperti apa produknya, kita tunggu setelah yang satu ini. Kemudian auditori mendengarkan percakapan podcast begitu yang sudah saya sematkan juga di aplikasi. Ini aplikasinya anak bisa ini di kantin ya, anak belajar di kantin waktu itu. Kemudian, loh kok boleh Bu? Ya boleh kan dengan pengawasan gurunya. Kemudian untuk kinestetik mereka membuat
mal-malan ya. Istilahnya mal-malan itu apa ya? Kayak semacam cetakan, cetakan ya. Untuk mencetak topeng gitu. Siswa belajar di mana saja dan kapan saja sesuai dengan tipe pembelajaran untuk mengembangkan talentanya. Buat anak yang suka ngomong, maka dia harus mempresentasikan nantinya. Kemudian untuk literasi hasilnya adalah infografis, kemudian poster juga terkait dengan hasil literasinya yang mereka dapatkan. Terkait dengan ini pemilihannya adalah kayu jati karena berbasis kearifan lokal ya. Kemudian untuk podcast mereka membuat wawancara, ini wawancara dengan narasumber yang ada di daerah sekitar SMA yang kami ampu. Kemudian pembuatan karya berupa topeng. Kemudian untuk promonya, anak-anak berkolaborasi untuk membuat video promo. Video promo di sini adalah hasil dari kerajinan topeng yang sudah mereka buat. Dan mereka juga bisa memasarkan produk-produk itu di online shop. Kenapa saya pilih online shop? Karena tidak mengganggu jam mengajar dan juga mereka bisa sembari bermain atau pas jam-jam istirahat mereka bisa memantau ada nggak sih yang pesen topeng yang mereka buat. Kalau topeng yang eh, original ya Bapak Ibu itu harganya sekitar 2,5 sampai 5 juta. Tapi kalau yang anak-anak buat ini harganya sekitar 250 sampai 500 ribu Bapak Ibu. Baik, kemudian tidak lupa ada umpan balik di sini, umpan balik refleksi outcome dari pembelajaran saya. Mungkin cukup dulu Bapak Ibu terkait dengan penjelasan saya mengenai media pembelajaran dan juga info-info terbaru dari Kemdikbudristek tentang eh, tahun ajaran baru besok tuh kita harus bagaimana. Baik, mungkin cukup segitu dulu. Moderator, kami kembalikan waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Ibu Jerry luar biasa untuk materinya pada malam hari ini. Mungkin setelah ini akan memasuki sesi diskusi dan juga tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya kepada Ibu Jerry, dipersilakan untuk on kamera dan juga raise hand. Oke, silakan Bapak Ibu. Kami persilakan kepada peserta yang ingin bertanya, bisa raise hand, kemudian akan dipersilakan untuk bertanya. Baik untuk materi malam hari ini mungkin sangat lengkap ya Ibu. Bahkan sampai materi yang baru didapatkan langsung disampaikan kepada Bapak Ibu guru pada malam hari ini. Ya, itu kewajiban saya, Kak. Baik, Ibu, Baik, silakan. jadi bisa di eh, baik kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya bisa dipersilakan untuk raise hand atau bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat pada Zoom meeting apabila tidak memungkinkan untuk on kamera. Oke, ini sepertinya ada kawan-kawan dari SMA Gubuk, kemudian ada, wih, Bu Sriwayu ini sambil tiduran loh. Bener ya, sekarang kita dimudahkan dengan teknologi ya, Kak Moderator ya. Bahwa dulu Iya betul sebelum Ibu. era-era COVID, benar, sebelum era COVID tuh kita masih asing dengan hal seperti ini. Webinar sekarang tuh enak kok, belajar di mana saja, kapan saja, sambil tiduran, sambil minum kopi, sambil nongkrong sama teman itu bisa belajar di mana saja. Oke, silakan. Baik, mungkin di sini sudah ada beberapa yang on kamera. Mungkin dari Bapak Ahmad Sanusi ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Sanusi dari SMK Negeri 5 Pekanbaru. Luar biasa Pekanbaru, selamat malam. Alhamdulillah, PKPW. Ada Oke. beberapa hal yang perlu dipertanyakan nih. Kebetulan saya kan ngajar di SMK. Di situ ada mata pelajaran MPP mata pelajaran pilihan. Itu bagaimana menyingkapi untuk CP dengan ATP mata pelajaran pilihan. Karena di dalam mata pelajaran pilihan tersebut kan
ada memang anak untuk kearifan lokal, kemudian yang terpilih dari mata pelajaran yang lain. Itu bagaimana untuk menyingkapi CP dengan ATP-nya, Bu? Tolong diberikan pencerahannya. Terima kasih. Baik, Baik, Pak Ahmad Sanusi ya. Ini SMK ya. Ini kita beda genre, Pak, sebenarnya, Pak. Saya itu genrenya SMA, Bapak SMK. Tapi untuk terkait CP, jadi pemerintah itu hanya menyediakan CP, Kak moderator ya dan Bapak Ibu ya. Pemerintah hanya menyediakan CP, capaian pembelajaran. Nah, untuk mapel pilihan di SMK bagaimana? Kita lihat dulu CP-nya. CP-nya bunyinya bagaimana? Setelah CP-nya bunyinya bagaimana, kita pahami, kita baca dulu rasionalitas dari munculnya CP, rasionalnya seperti apa, tujuan dari CP itu bagaimana, kemudian em, karakteristik dari mapel pilihannya sendiri itu apa, dan endingnya adalah capaian per fase, capaian dari capaian elemen per fase ya. Nah, di sini bagaimana mengimplementasikannya? Cara mengimplementasikannya nih Pak Sanusi ini perlu duduk bareng bersama teman-teman mungkin di MGMP. Kemudian Bapak juga bisa di komunitas belajar untuk berunding nih. Kalau saya yang menentukan atau saya memberi masukan kan kalau memberi masukan kan yang objektif ya Pak. Kalau menurut saya yang terbaik adalah didiskusikan bersama dengan kombel belajar yang ada di sekolah, bisa juga dengan stakeholder, kurikulumnya bagaimana, kemudian bisa juga di MGMP-nya dibahas bareng. Ini menentukan TP-nya seperti apa. Karena, sorry, CP kemudian dipahami kan jadi TP nih. Nah, TP-nya itu dipahami, dirumuskan bersama dengan tim. Jadi kalau implementasi di sekolahnya bagaimana? Pasti sudah ada kebijakan-kebijakan dari eh, kurikulum maupun dari kepala sekolahnya. Mungkin jawaban dari saya begitu, Pak Ahmad Sanusi. baik. Terima kasih atas jawabannya Ibu Jerry. Mungkin dari Bapak Ahmad Sanusi ingin menanggapi jawaban dari Ibu Jerry, dipersilakan. Baik, atau mungkin sudah cukup Bapak? Oh, monggo. Alhamdulillah memang sudah jelas, sudah clear di setiap sekolah itu memang untuk mata pelajaran pilihan itu disesuaikan dengan karakteristik daerah tersebut dan karakteristik daripada jurusannya yang mengacu kepada apa yang disampaikan Ibu tadi. Dan Iya. alhamdulillah tercerahkan Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Ahmad Sanusi sehat selalu ya Pak. Luar biasa. Sudah jadi guru berapa tahun Pak? Baru 24 tahun Bu. Aplaus buat Pak Sanusi ya. Luar biasa. Sukses selalu Pak. Terima kasih Silakan Bu. bagi Bapak Ibu yang lain yang mau diskusi pada malam hari ini. Baik, untuk penanya selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu Guru agar bisa raise hand apabila ingin bertanya atau mungkin bisa disampaikan pertanyaannya melalui chat pada Zoom meeting ini. Baik, mungkin di sini Bapak Ibu Guru sedikit bingung Ibu karena materi yang disampaikan sudah sangat jelas begitu ya. Jadi Loh, yang ingin berarti ditanyakan nggak itu bingung di dong. bagian mana begitu? Harusnya nggak Yang bingung ingin dong. ditanyakan. Eh, Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, eh. mungkin ada Oh hal ya, yang ingin disampaikan oke, Ibu. saya sampaikan lagi ya Kak. Saya beri highlight lagi terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Jadi kurikulum Merdeka itu memberikan kemudahan sebenarnya Bapak Ibu. Jadi jangan kurikulum Merdeka kok belum ada berapa tahun sudah ada CP yang baru gitu kan. Disikapi dengan tenang, dibaca dulu, kita melakukan literasi, kita sharing dengan teman kita. Pokoknya semua itu perubahan itu pasti Bapak Ibu. Perubahan itu pasti. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau kita tidak mau berubah, maka kita akan kalah. Duh, kok kalah, Bu? Iya dong, kalah dengan keadaan. Begitu. Oke, jadi di kurikulum Merdeka memberikan kemudahan Bapak Ibu.
Itu Baik, mungkin luar biasa dari ya ini Kak. Bapak. Saya lihat namanya ini dari luar Jawa banyak sekali ya Kak ya. Iya Ibu, kebetulan peserta kami kebanyakan dari luar Jawa juga Ibu. Jadi peserta tidak hanya dari Pulau Jawa, namun ada juga yang dari Loh, Sulawesi, dari dari Kapuas Sumatera, Tengah hadir. Kalimantan, ya dari Bapak Ibu guru bagian timur mungkin juga ada yang mengikuti. Eh, Oke. sudah Ini ada harus Bapak sering-sering Salmon diadakan yang diskusi sudah seperti ini, raise Kak. hand. Ini biar guru-guru yang berada di seluruh Indonesia itu bisa merasakan belajar bareng dan diskusi bareng, kita duduk bersama seperti ini. Saya sangat mengapresiasi nih untuk Widyakarta ya. Iya, betul Ibu. Oke, Widyakarta, luar biasa. Ini ada pertanyaan nih, Kak, di room chat. Saya mengajar di SD, apakah Baik. RPP atau modul ajar yang tadi Ibu sebutkan? Gimana, Kak? Tolong dibacakan, Kak. Mohon izin menyampaikan pertanyaan Ibu dari Bapak Rugaya Fabanya. Saya mengajar di SD, apakah RPP atau modul ajar yang tadi Ibu sebutkan ada tiga pencapaian? Apakah berlaku untuk SD? Saya dari Maluku Utara. Salam untuk Bapak Ibu guru di Maluku Utara. Oke, hai Maluku Utara, Pak Rugaya Fabanyo. Oke, jadi RPP atau modul ajar itu tergantung dari gurunya sendiri. Kalau dirasa saya membuat RPP ini cukup, ya membuat RPP aja. Tapi kalau sumber belajar di tempat saya ini terbatas, saya harus membuat modul ajar. Nah, untuk RPP itu tadi saya sampaikan bahwa di dalam dokumen RPP hanya ada tiga hal, Bapak Ibu. Yang pertama, tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan juga assessment. Nah, kalau modul, Bu, kalau modul ditambah lagi media belajar, bisa artikel, bisa video, bisa audio. Nah, ini yang membedakan adalah media pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu dibebaskan membuat eh, template modul ajar yang kekinian, misalkan dengan Canva warna-warni gitu, nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan Bapak Ibu untuk berekspresi seluas-luasnya. Tapi dengan koridor tadi, ada yang namanya keamanan konten dalam pembuatan RPP atau modul ajar. Tidak mengandung sara, kemudian tidak mengandung pornografi, kemudian tidak rasis, dan lain sebagainya. Baik. Begitu sama Bapak Ibu. Untuk SD, SMP, SMA sama Bapak Ibu. SMK sama. Hanya berisi tiga hal untuk RPP dan modul ajar minimal itu minimal ya Bapak Ibu. Untuk modul ajar itu ditambah dengan media pembelajaran. Bu, apakah materinya perlu dicantumkan? Jika Bapak Ibu rasa itu perlu dicantumkan, bisa dicantumkan Bapak Ibu. Jadi RPP itu bisa satu lembar, kalau modul ajar itu belum tentu bisa satu lembar karena ada materinya begitu. Oke, terima kasih Pak Rugaya atas pertanyaannya. Baik, luar biasa sekali Ibu Jerry. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya Ibu dari room chat dari Ibu Guru Siti Aminah. Kak, maksudnya SI sama SP itu apa? Nah, mungkin Oke, bisa dijelaskan Ibu. itu standar isi. Jadi di Standar Nasional Pendidikan, Bapak Ibu pasti ingat ada 8 standar nasional pendidikan. Standar isi, standar proses, kemudian standar isi, standar proses, standar penilaian, kemudian ada standar kelulusan, ada standar pengelolaan, standar, wah banyak kan, ada 8 itu kan. Nah, kalau SI itu standar isi. Standar isi itu apa sih Bu? Bu J gitu. Standar isi itu adalah berisi mengenai hal-hal yang general yang menaungi dari capaian pembelajaran yang sudah kami susun. Jadi ada rumah besarnya itu namanya standar isi. Kalau standar proses itu apa, Bu? Ya proses pembelajarannya bagaimana. Oke, itu Kak. Terima Baik, kasih Bu terima Siti kasih Aminah kepada pertanyaannya. Ibu Jerry dan juga Ibu Siti Aminah yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bu dari Ibu Ferawati BR Ya. Simajutak. Saya ingin bertanya jika ada RPP atau modul ajar yang kita menyalin dari RPP atau modul ajar dari Google, apakah sah jika kita gunakan untuk kita gunakan di kelas? Baik, saya bisa menyatakan sah. Kecuali ya ini. Loh, kok bisa sah, Bu? Iya, kalau saya mengatakan sah, kenapa? Kan tergantung dari
Ibu ya tadi, Bu Vera ya. Kalau Ibu dalam menggunakan RPP itu relate dengan kondisi di sekitar Ibu, dengan peserta didik Ibu, ya nggak apa-apa itu Ibu gunakan. Tapi pasti ada penyesuaian lah, tidak harus sama ceplok kan tidak. Ya kan, pasti ada perubahan-perubahan dari RPP itu kan tidak langsung download terus dikumpulin kan tidak. Pasti Ibu baca dulu. Oh, ini sudah sesuai, ini udah relate dengan keadaan di lingkungan saya. Ya sudah pakai itu nggak apa-apa. Kita sah Bapak Ibu. Sekarang ini tersedia di PMM dan PMM itu melewati batas ruang dan waktu. Bapak Ibu bisa belajar dari teman-teman guru di seluruh Indonesia. Penyatunya adalah RPP, sorry PMM begitu karena harus diupload di PMM. Nah, dari Google, dari PMM, dari teman kita, kita adopsi tidak apa-apa, sah. Selama itu relate dengan kondisi di sekolah kita, di lingkungan kita, peserta didik kita. Gitu jawabannya, mantap. Baik, Ibu, luar biasa sekali. Mungkin eh, terakhir Ibu ada pertanyaan dari Ya, Bapak Sahbudin. oke. Assalamualaikum. Maaf Bu, saya Waalaikumsalam mengajar di warahmatullahi wabarakatuh. SMK di Bima, Nusa Tenggara Barat. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah capaian pembelajaran itu bisa saya sesuaikan dengan kondisi daerah saya dan kemampuan sekolah saya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabudin. Sangat bisa Bapak Ibu. Jadi, pemerintah dalam hal ini adalah Kemdikbudristek itu menyediakan CP. Tapi CP ini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi di sekitar Bapak Ibu, kemampuan dari peserta didik Bapak Ibu, kemudian eh, akses akses yang ada di daerah Bapak Ibu juga, eh, akses informasi ya yang saya maksud di sini ya, sehingga dalam eh, dalam kegiatan di apa itu namanya? Dalam kegiatan proses belajar mengajar, maka Bapak Ibu bisa menyesuaikan CP yang sudah pemerintah buat itu dengan kondisi real yang ada di daerah Bapak Ibu. Jadi di sini tidak ada batasan Bapak Ibu sebenarnya. Justru dengan CP yang esensial ini justru akan lebih mudah Bapak Ibu untuk menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Begitu. Kalau menurut saya begitu, Pak Syahbudin, mungkin ada pertanyaan lanjutan atau mungkin apabila tidak bisa dipahami, silahkan Bapak Ibu. Baik, mungkin masih ada beberapa pertanyaan Ibu. Saya sampaikan mungkin ini dari Bapak Cahyani Adam yang beliau menyebutkan bahwa guru SD sekarang tidak hanya mengampu satu mata pelajaran saja. Kemudian Bapak Cahyani Adam ini menyebutkan bahwa beliau agak kesulitan dalam penyusunan RPP. Kemudian bagaimana solusinya agar mata pelajaran yang diampu ini tuh bisa disusun dengan baik begitu, eh, dengan beberapa mata pelajaran yang diampu. Begitu. Apakah ada kemungkinan perangkat yang sudah disiapkan Ibu dan juga apakah bisa menyesuaikan situasi di kelas sesuai dengan perangkat yang disiapkan? Terima kasih. Baik, perangkat ini yang membuat siapa? Perangkat kan yang membuat gurunya. Pemerintah hanya menyediakan CP. Ini ya. Seperti yang disampaikan bahwa kurikulum Merdeka ada menyejahterakan kemudahan, tetapi tadi sempat saya dengar juga pemerintah menyebutkan beban dari guru. Beban bagi guru yang belum siap di sini. Kalau guru yang udah siap ya fine-fine saja begitu. Tapi kalau guru yang belum siap, mohon maaf, ini akan menjadi beban Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita harus belajar. Kita harus membaca. Begitu. Jadi supaya tidak menjadi beban, kita harus mengikuti perubahan ini dan kita mempunyai prinsip-prinsip yang pasti ketika kita mengajar bahwa peserta didik kita itu harus mencapai capaian pembelajaran ini. Paling tidak capaian ini bisa digunakan dalam kehidupannya kelak. Begitu Kak. Kak ini mohon maaf karena ini sudah cukup gayeng ya ini. Saya ada panggilan di Kemdikbud tadi ini saya Baik, menyela siap Ibu. waktunya. Mohon Baik. maaf. Mungkin Jadi setelah ini langsung closing statement saja dari Ibu Jerry. baik. Monggo, Ibu.
Baik, Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu yang berbahagia pada malam hari ini. Saya sangat speechless sekali, saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Saya sangat senang dan semoga di next event saya bisa belajar bersama Bapak Ibu. Saya bisa mendengarkan keluh kesah langsung dari Bapak Ibu semua. Dan kita bisa saya bisa menjadi penyambung lidah untuk ke kementerian. Apa sih yang menjadi unek-unek nih dari Bapak Ibu di seluruh Indonesia? Jadi pada dasarnya kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang memberikan kemudahan bagi guru, bukan menjadi beban. Kita harus menyiapkan peserta didik yang beretitude yang baik, berpikir kritis, dan berkarakter, Bapak Ibu. Jadi esensinya di situ. Kita ciptakan pembelajaran yang aman, pembelajaran yang menyenangkan. Saya berharap Bapak Ibu di seluruh Indonesia menjadi guru yang dirindukan, selalu menjadi guru yang dirindukan oleh murid-muridnya. Mungkin demikian dulu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf, Kak Moderator, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu. Mungkin di next event saya bisa bergabung bersama Bapak Ibu lagi. Baik, Terima terima kasih, kasih Kak. Ibu. Mohon izin untuk foto bersama dahulu ya Ibu, Siap. sebelum mungkin Ibu Jerry ingin meninggalkan room Zoom. Baik, Bukan ingin, tapi udah ditunggu, Kak. baik siap Ibu. Kepada operator, kami mohon untuk standby. Kepada Bapak Ibu guru yang belum on cam, bisa dipersilahkan on cam. Baik, saya hitung 1 sampai 3. Bapak Ibu dapat berpose. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Ibu Jerry atas pemaparan Oke. materinya. Saya undur Baik, diri semoga dulu ya, diberikan Kak. kelancaran Mohon untuk maaf. kegiatannya. Baik, Ibu, terima Saya kasih undur diri. Mohon maaf, banyak. Pak Sanusi dan juga Bapak Ibu yang lain. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raffi Ahmad, Waalaikumsalam syuting warahmatullahi iklan. wabarakatuh. Tetap semangat, pejuang pendidikan. Wih, mantap, Ibu. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Jerry yang sudah memaparkan materi pada malam hari ini. Semoga dengan Ibu Jerry yang sudah mendahului tidak memadamkan semangat Bapak Ibu guru dalam mengikuti webinar nasional menyambut peserta didik baru kreasi media pembelajaran inovatif untuk implementasi kurikulum Merdeka. Baik, saya selaku moderator akan menyampaikan sedikit notulensi atau closing statement dari saya selaku moderator berkenaan dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Jerry. Di awal tadi disampaikan bahwa perencanaan pembelajaran dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada memahami capaian pembelajaran, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, penyusunan ATP dan juga TP, dan yang terakhir adalah perencanaan pembelajaran atau yang bisa disebut dengan modul ajar. Modul ajar ini bisa digantikan dengan RPP apabila tidak memenuhi atau mungkin dari sumber belajarnya itu minim sumber begitu. Kemudian dalam isi dari RPP tersebut berisi 3 poin. Yang pertama yaitu tujuan, kemudian yang kedua langkah, dan yang terakhir yaitu asesmen. Dalam penyusunan RPP ini juga disebutkan bahwa memiliki kode etik yang diantaranya tidak boleh berisikan konten yang mengandung sara, kemudian pornografi, atau mungkin juga tidak diperbolehkan untuk diisi dengan gambar yang mengandung atau mendukung salah satu ormas atau mungkin salah satu organisasi. Begitu. Mungkin sekian Bapak Ibu guru pada malam hari ini. Sebelum menutup kegiatan webinar nasional pada malam hari ini akan ada info sertifikat. Mohon untuk operator bisa ditampilkan info sertifikat kegiatan malam hari ini. Untuk info sertifikat webinar nasional menyambut peserta didik baru kreasi media pembelajaran inovatif untuk implementasi kurikulum Merdeka akan dibagikan pada tanggal 2 Juli 2024 atau H+4 setelah kegiatan. Baik, setelah ini akan ada link presensi yang akan dibagikan oleh admin melalui channel Telegram dan juga grup WhatsApp. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini, diharapkan bisa mengisi presensi untuk mendapatkan sertifikat pada tanggal yang sudah disebutkan. Baik, terima kasih atas antusias dan juga semangat dari Bapak Ibu guru pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.